Inilah bagaimana 30 tahun penting yang bisa digunakan untuk mengembangkan solusi perubahan iklim yang efektif terbuang, menghasilkan situasi yang sangat memburuk seperti yang kita alami sekarang. Itulah mengapa kritik Greta Thunberg begitu kuat dan penuh semangat, itu berasal dari kemarahannya pada ketidakbertanggungan orang dewasa yang menyia-nyiakan kesempatan berharga ini untuk melakukan sesuatu karena mereka hanya bisa memikirkan apa yang ada di depan mata mereka. Tindakan para politisi dan elit lainnya yang masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya dan sikap mereka tidak berubah sama sekali hanya menambah bahan bakar pada api kemarahan ini. Seperti yang diungkapkan Thunberg, kalian tidak mendengarkan ilmu pengetahuan karena kalian hanya tertarik pada solusi yang akan memungkinkan kalian untuk terus hidup seperti sebelumnya. Seperti sekarang. Dan jawaban-jawaban itu tidak ada lagi. Karena kalian tidak bertindak tepat waktu. Thunberg menunjukkan bahwa sistem yang menciptakan masalah tidak akan pernah menyebabkan solusinya dan mengakhiri pidatonya di COP24 dengan mengatakan, perubahan akan datang, apakah kalian suka atau tidak. Para pemuda di seluruh dunia telah merespons dengan dukungan bersemangat untuk dirinya dan pesannya. Jika kita ingin merespons panggilan jelas dari para pemuda, kita orang dewasa harus terlebih dahulu melihat langsung apa yang menjadi inti dari masalah saat ini dan kemudian bekerja untuk membuat sistem baru untuk menggantikannya. Mungkin sudah menjadi jelas, tetapi sistem yang Greta Thunberg tuntut karena tidak menawarkan solusi adalah kapitalisme itu sendiri. Nubuat krisis iklim Mars. Sudah cukup sekilas melihat sejarah kapitalisme untuk memberitahu kita bahwa kemungkinan pemerintah dan industri menciptakan rencana dengan cakupan yang memadai untuk secara efektif melawan perubahan iklim pada dasarnya tidak ada. Yang pernah dilakukan kapitalisme hanyalah memindahkan biaya dan beban ekstraksi sumber daya ke periferi yang diciptakannya. Efek buruk dari pertentangan dalam sistem itu dipindahkan ke tanah yang jauh sementara solusi sebenarnya ditunda lagi dan lagi. Faktanya, penciptaan kapitalisme atas periferi tempat memindahkan biaya dari cara kerjanya, dan ketidakadilan ini, sudah diperkirakan sejak pertengahan abad ke-19 oleh Karl Marx sendiri. Poin utama Marx adalah ini, kapitalisme memindahkan pertentangannya ke tempat lain dan dengan demikian membuatnya tidak terlihat. Pemindahan ini hanya membuat pertentangan semakin buruk, memperdalam rawa menjadi keadaan semakin bencana. Upaya modal untuk memindahkan efek buruknya hanya akan menghasilkan kehancuran. Menurut Marx, ini adalah batas terakhir dan tidak teratasi dari modal. Untuk mengetahui batas-batas kapitalisme, kita harus menggunakan tulisan Marx untuk menelusuri 3 bentuk dasar pemindahan atau pergeseran, teknologi, spasial, dan temporal. Pergeseran teknologi mengganggu ekosistem. Bentuk pertama dari pemindahan adalah upaya untuk mengatasi krisis lingkungan melalui kemajuan teknologi, seperti yang disarankan Nordhaus. Contoh Marx tentang hal ini adalah penipisan tanah akibat pertanian. Referensi utamanya adalah karya rekannya, ahli kimia Jerman Justus von Liebig, yang mengkritik praktik pertanian pada saat itu sebagai pencurian tanah. Menurut Liebig, nutrisi dalam tanah, yaitu zat anorganik seperti fosfor dan kalium, diubah oleh pemecahan batuan secara alami menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Karena proses ini sangat lambat, jumlah nutrisi dalam tanah yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman pada waktu tertentu adalah terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pupuk untuk menggantikan zat anorganik yang diambil dari tanah oleh tanaman seperti gandum agar menjaga kesuburan tanah. Liebig menyebut ini hukum kompensasi. Singkatnya, hukum ini menyatakan bahwa pertanian hanya dapat dipertahankan jika nutrisi dalam tanah diganti dengan memadai. Namun, kemajuan kapitalisme menyebabkan pembagian kerja antara desa pertanian dan pusat-pusat perkotaan di mana hasil pertanian yang dibudidayakan di lokasi pedesaan dijual kepada pekerja yang tinggal di kota. Hal ini berarti bahwa nutrisi yang diekstraksi oleh tanaman yang dikonsumsi di kota tidak pernah kembali ke tanah dari mana asalnya. Sebaliknya, mereka dikonsumsi dan dicerna oleh pekerja perkotaan dan kemudian didepositkan ke toilet yang membuangnya ke sungai dan aliran. Masalah muncul dari melakukan pertanian di bawah kapitalisme juga. Pengusaha pertanian menjadi prihatin terutama dengan bottom line jangka pendek, lebih suka mendapatkan keuntungan dari budidaya serial tanah yang sama daripada meninggalkan ladang-ladang terbengkalai untuk memungkinkan nutrisi mereka diperbarui. Dana yang digunakan untuk menjaga tanah, seperti yang digunakan untuk sistem irigasi dan sejenisnya, juga dipangkas menjadi minimum.
Kapitalisme selalu memprioritaskan keuntungan jangka pendek. Hal ini menghasilkan retakan dalam siklus metabolisme tanah di mana nutrisi tidak pernah dikembalikan ke tanah dan sebaliknya hanya diekstraksi darinya, menyebabkan kelelahannya. Liebig memperingatkan tentang bahaya yang terjadi, menyebut sistem manajemen pertanian yang irasional di mana keberlanjutan jangka panjang dikorbankan demi profitabilitas jangka pendek sebagai sistem pencurian yang pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya peradaban Eropa. Namun, sejarah menunjukkan bahwa penipisan tanah tidak mengarah pada krisis peradaban yang diprediksi oleh Liebig. Mengapa tidak? Salah satu jawabannya adalah penemuan proses Haber-Bosch yang memungkinkan amonia dapat diciptakan secara industri, penemuan yang memungkinkan jumlah besar pupuk kimia dibuat dengan harga rendah. Tetapi penemuan ini sebenarnya tidak menyembuhkan retakan yang dihasilkan oleh pertentangan modal. Ini hanya memindahkan efeknya. Proses Haber-Bosch menghasilkan amonia, NH3, tidak hanya dengan menggunakan nitrogen, N, dari udara tetapi juga hidrogen, H, yang diekstraksi dari bahan bakar fosil, terutama gas alam. Ini tentu saja berarti bahwa jumlah besar bahan bakar fosil diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk dari lahan pertanian di dunia. Sesungguhnya, jumlah gas alam yang digunakan untuk membuat amonia dengan cara ini mencakup 3–5% dari total produksi dunia. Dengan kata lain, pertanian modern menggantikan nutrisi asli dalam tanah dengan menggunakan sumber daya alam lain yang tidak dapat diperbaharui. Dan tentu saja, proses produksi juga menghasilkan emisi karbon dioksida yang besar ke atmosfer. Inilah sifat mendasar dari pertentangan yang dihasilkan oleh pergeseran teknologi. Selain itu, pengembangan pertanian industri yang menggunakan jumlah besar pupuk kimia telah menyebabkan banyak masalah lain yang disebabkan oleh senyawa nitrogen yang mencemari lingkungan, mulai dari kontaminasi asam nitrat dari air tanah hingga mekar retide yang disebabkan oleh eutrofikasi ekosistem akuatik. Dengan cara ini, pergeseran teknologi akhirnya memicu masalah lingkungan dalam skala besar yang jauh melampaui hanya kelelahan dari satu traktat tanah. Tetapi bahkan ini bukanlah akhir dari cerita. Sistem ekosistem tanah yang terganggu oleh penggunaan pupuk kimia dalam skala besar akhirnya kehilangan kemampuannya untuk menyimpan kelembaban, sementara tanaman dan ternak menjadi semakin rentan terhadap penyakit. Namun pasar yang menuntut produk pertanian murah berskala besar dan berukuran, memaksa pertanian modern untuk menggunakan lebih banyak dan lebih banyak pupuk kimia, agrokimia, dan antibiotik untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Dan sudah jelas bahwa bahan kimia ini juga akhirnya bocor ke lingkungan dan mengganggu ekosistem. Bahkan ketika kerusakan terjadi, industri-industri yang menjadi akar masalah ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat yang dapat dibuktikan, sehingga menghindari memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena dampak. Dan tentu saja, banyak masalah lingkungan adalah jenis yang bahkan jika kompensasi diberikan, hal-hal tidak akan pernah bisa dikembalikan ke keadaan semula. Pergeseran teknologi tidak memecahkan masalah. Sebaliknya, penggunaan berlebihan solusi teknologi hanya memperdalam pertentangan yang mendasari masalah-masalah tersebut. Pergeseran spasial, eksternalisasi dan imperialisme ekologis. Setelah pergeseran teknologi, bentuk pemindahan berikutnya yang ingin saya bahas adalah spasial. Mars mengatasi bentuk pemindahan ini dengan menggunakan contoh penipisan tanah juga. Proses Haber-Bosch belum ditemukan pada zaman Mars, jadi bentuk utama pupuk yang digunakan untuk mengisi kembali tanah adalah guano. Populasi besar burung laut berkumpul di lepas pantai Peru dan menyetorkan jumlah kotoran yang besar di sana, menciptakan konsentrasi sedimen yang menjadi batu, disebut guano. Deposit ini bertambah menjadi pulau-pulau yang sesungguhnya dari barang itu. Karena guano adalah kotoran kering burung, ia mengandung banyak zat anorganik yang diperlukan untuk menanam tanaman, dan mengumpulkannya serta menggunakannya relatif sederhana. Bahkan, orang-orang asli di daerah itu secara tradisional menggunakan guano untuk memupuk tanaman mereka sendiri. Orang Eropa yang menemukan kegunaan mengagumkan guano adalah Alexander von Humboldt, yang melakukan survei biogeografi Amerika Selatan pada awal abad ke-19. Setelah ditemukan, guano menjadi terkenal sebagai kekuatan yang akan menyelamatkan dunia dari penipisan tanah, dan jumlah besar diekspor dari Amerika Selatan ke Eropa dan Amerika Serikat. Berkat guano, tanah pertanian Inggris dan Amerika dapat dipertahankan dan terus menghasilkan bahan makanan yang diperlukan untuk tenaga kerja perkotaan. Tetapi ini juga pada akhirnya gagal untuk menyembuhkan retakan.
Jumlah besar pekerja dipaksa untuk mengambil guano dan mengirimkannya jauh. Hal ini mengarah pada eksploitasi kekerasan terhadap kedua orang asli Amerika Selatan dan sebanyak 90.000 buruh Cina. Selain itu, penurunan tajam dalam populasi burung laut di daerah tersebut menyebabkan penurunan tajam yang sama dalam guano yang mewakili sumber daya. Depletion ini akhirnya memicu Perang Guano dan Saltpeter, 1864, 66 dan 1879, 84, secara berturut-turut. Seperti yang jelas terlihat dari contoh ini, menyelesaikan masalah melalui pemindahan yang hanya menguntungkan inti, merupakan apa yang sekarang kita sebut sebagai imperialisme ekologis. Imperialisme ekologis bergantung pada penjarahan periferi sementara memindahkan efek buruk dari masalah yang ditimbulkan oleh penjarahan itu kembali ke periferi juga. Dengan cara ini, tindakan ini akhirnya menimbulkan beban yang lebih berat pada masyarakat dan ekosistem lokal yang berjuang untuk mempertahankan diri, lebih memperdalam keparahan pertentangan yang seharusnya diselesaikan. Pergeseran temporal, Apres MOI, Le Deluge. Bentuk terakhir dari 3 bentuk pemindahan adalah pergeseran temporal. Contoh Mars dari bentuk pemindahan ini adalah pengambilan berlebihan lahan hutan, tetapi contoh yang paling jelas dari bagaimana ini bekerja dalam zaman sekarang adalah perubahan iklim. Tidak diragukan lagi bahwa konsumsi skala besar bahan bakar fosil menyebabkan perubahan iklim. Pada saat yang sama, efek perubahan iklim tidak semuanya muncul secara langsung. Terkadang ada keterlambatan waktu puluhan tahun sebelum Anda bisa menyaksikan efek-efek ini. Modal menggunakan keterlambatan ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan dari peralatan pengeboran dan pipa yang sudah diinvestasikan uang untuk dibuat. Kapitalisme mencerminkan pendapat pemegang saham dan pemilik bisnis yang tinggal di masa kini dan oleh karena itu mengabaikan suara generasi masa depan, menciptakan jenis eksternalitas lain dengan memindahkan beban kerusakan lingkungan ke masa depan. Generasi sekarang mendapatkan keuntungan dari pengorbanan generasi masa depan. Mungkin ada yang melihat bentuk pergeseran temporal ini dalam cahaya yang positif, yang berpikir bahwa itu sebenarnya memberikan waktu yang diperlukan bagi teknologi untuk maju ke titik di mana krisis dapat dihindari. Dan memang, ada sarjana yang, seperti William Nordhaus, percaya bahwa daripada memotong emisi karbon dioksida dengan sangat parah sehingga akan berdampak negatif pada ekonomi, lebih bijaksana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiarkan masyarakat menjadi cukup kaya sehingga kemajuan teknologi akan menangani masalah untuk kita. Tetapi bahkan jika teknologi baru yang menakjubkan itu ditemukan, masih akan memakan waktu lama bagi mereka untuk diadopsi secara efektif di seluruh masyarakat. Ini menyia-nyiakan waktu berharga, karena krisis akan terus memburuk ketika lingkaran umpan balik positif mempercepat sementara kita menunggu teknologi baru yang hipotetis untuk menyebar, menghasilkan krisis lingkungan yang jauh lebih serius dalam waktu yang bersamaan. Ini mungkin berarti bahwa akan menjadi terlalu serius bagi teknologi baru ini untuk mengatasi masalah dengan memadai lagi. Janji solusi teknologi ini akhirnya akan berakhir dengan pengkhianatan. Ketika efek umpan balik positif diizinkan untuk memperbesar, itu secara alami akan mulai memiliki efek negatif pada aktivitas ekonomi juga. Jika teknologi baru tidak dapat mengejar kecepatan kerusakan lingkungan, itu akan segera menjadi sesuatu yang manusia tidak akan mampu menangani sama sekali, dan generasi masa depan akan terkutuk. Dan ini juga, tentu saja, akan berdampak negatif pada aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, generasi masa depan tidak hanya akan dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang sangat kejam, tetapi situasi ekonomi mereka juga akan suram. Ini mungkin menjadi hasil terburuk dari semua, yang merupakan alasan paling memikat untuk tidak meninggalkan perubahan iklim untuk diselesaikan dengan teknologi tetapi lebih baik untuk menghentikannya di sini dan sekarang dengan mengatasi penyebabnya. Beban ganda periferi. Kami sekarang telah menjelajahi 3 pemindahan yang diuraikan oleh Mars. Modal akan selalu menemukan cara untuk memindahkan efek negatif dari kerjanya ke periferi yang diciptakannya. Sebagai hasilnya, periferi menghadapi beban ganda. Setelah menderita dari penjarahan imperialisme ekologis, mereka menemukan diri mereka terpaksa menanggung beban yang tidak seimbang dari efek merusak dari pemindahan modal. Misalnya, negara Amerika Selatan Chili menanam alpukat untuk diekspor. Mereka sangat dihargai oleh dunia utara sebagai bagian dari gayalah hidup sehat, yaitu sebagai bagian dari mode kehidupan imperial.
Budidaya alpukat, yang disebut mentega hutan, di Jepang, memerlukan penggunaan jumlah air yang sangat besar.